弟兄姐妹们平安。我要请你们站起来好吗？我们要开始我们的崇拜。我们同心一起祷告。Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Pagi ini kami bersyukur kami boleh hadir mencari wajah-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami datang hadirat-Mu Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Selalu ada anugerah, selalu ada berkat, selalu ada rema Tuhan bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Engkau tahu apa yang kami gumulkan, Engkau tahu apa yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mesrahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan akan memimpin di depan Tuhan. Bahwa segala sesuatu kami boleh bergantung kepada Engkau, karena Tuhan adalah Allah kami, Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu turun, biarlah Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan benar-benar mendapatkan Tuhan, mendapatkan Engkau ya Tuhan pagi ini Tuhan. Baik Tuhan melalui pujian Tuhan, baik melalui firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sapa saudara-saudari kita. Kita lambai-lambaikan tangan. Kita masih prokes ya. Haleluya. Puji Tuhan. Wajah-wajah yang ceria. Walaupun di luar mendung, tapi saya percaya hati kita cerah, hati kita terang. Karena terang Tuhan ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita masuk dalam hadirat-Nya. 我们要用感恩的心来进入他的门，进入他的宴。我们一起赞美他。全心感谢，全心赞美，进入你的宴。全心颂赞，献上慰藉，是最纯的果子。 在你里面，一无挂虑，喜乐满溢。常常感谢，不住祷告，盼望在你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名。在你殿中，一日胜过在世上节日。我要全心。 赞美，还要赞美不停，一人旁里欢呼声永不停。哈利路亚！我们以感恩的心来赞美他。我们来唱，全心感谢，全心赞美，进入你的园。 全心颂赞，献上慰藉，是最纯的果子。在你眼中，一无挂虑，喜乐满溢。常常感谢，不住祷告，盼望在你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中。 胜过在世上天日，我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧里欢呼声永不息。我要全心赞美，我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在。 世上节日，我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人旁里欢呼声永不息，一人旁里欢呼声永不息。哈利路亚！一人旁里欢呼声永不息。
我的主，他是我的帮助，他是我们的牧者，是一位的好牧者。哈利路亚！我们来赞美敬拜他，因为他有配得所有的赞美。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏面。有耶和华做我旌旗。Sekali lagi， 耶和华是我的主。我们来宣告：耶和华是我的主，必不致缺乏。有耶和华的帮助，还有是的，阿门，哈利路亚。耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我们的旌旗，必全然得胜。哈利路亚。耶和华是我是唯的盾牌，是我的荣耀。有时叫我抬起头的神，一手虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的Sekali lagi，耶和华是我四围的盾牌，耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀。有时叫我抬起头的神，一手虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我Sekali lagi，耶和华是我的帮助，是我的四围的盾牌。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀。有时叫我抬起头的神，一手虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一手虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一手虽然有，哈利路亚，他是我们的帮助。弟兄姐妹们，我们一起来祷告。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 各位请坐。Saya dapat satu ayat kemarin, 申命记31章第8节，耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan
Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望。Benar, Tuhan mendengar, Tuhan tahu.恢复神造我的荣美形象，永在地神创造万物的主，他的智慧无法制度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。当有耶和华必重新的力，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受圣灵恩膏和大能，活出美好自由的风。弟兄姐妹们，我们一起唱好吗？神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。永在地神创造万物的主，他的智慧无法制度，疲乏的他这能力，软弱的他加力量，等候耶和华必重新的力。地方如鹰展翅上腾，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座。如鹰
风采，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。哥林多后书这样说，第12章第9节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上适得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”哈利路亚。2 Korintus 12:9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Haleluya. 无完心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典着有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力复庇我软弱，靠着耶稣得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃的神常相伴。弟兄姐妹们，我们站起来，我们来宣告再一次。无完心意即实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力复庇我软弱，靠着耶稣得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。你的恩典，你的恩典够我用，能力复庇我软弱，靠着耶稣得胜有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴。弟兄姊妹们，好吗？我们
放我们的手在我们心上。我们要说，我们要宣告，主啊，你是信实的主，你永远永远与我们同在。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。Tidak gampang Tuhan bagi kami. Saat kami menyanyikan lagu ini, memang badai hidup terus silih berganti. Tetapi Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau adalah Allah yang real, Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar hidup. Woti entien kau niyung, kasih karuniaku cukup bagimu. Kami percaya itu Tuhan, dan kami pegang itu Tuhan. Kami tahu setiap kami yang ada di tengah-tengah ini, saat ini, satu kali kami tidak ada lagi. Ada saatnya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kami yang ada di sini, benar-benar menikmati anugerah-Mu. Benar-benar hidup dalam kehendak Allah. Tolong setiap kami ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Bapa kami yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hati yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami semuanya supaya detik-detik yang di depan kami tidak dilewati dengan sia-sia. Tuhan telah menerima semua pujian syukur kami kepadamu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kan, amin. Silakan duduk saudaraku. Tadi waktu mau naik ke sini lagi pujian Tuhan minta saya nanya kalian. Ya, pertanyaannya begini. Kalian lebih mengasihi Tuhan atau Tuhan lebih mengasihi kalian? Kalian lebih memikirkan Tuhan atau Tuhan memikirkan kalian? Berarti kalian gak pikirin Tuhan kan ya? Jujur ya. Tadi saya juga berdiri, saya juga mikir. Kalau dia gak ngerti, dia bilang, kasih tahu, Bapak lebih memikirkan anak atau anak memikirkan Bapak? Kalian yang punya anak lebih memikirkan anak you atau anak you yang memikirkan kamu? Itu tanya saya juga tadi, bukan kalian aja. Saya bilang iya loh, saya bukan anak saja loh. Cucu juga saya pikirin loh saudara. Itu tahu enggak? Betul kan? Bukan anak kan, cucu. Jadi Tuhan kasih tahu saya, kalau you saja, Kosen, kamu juga memikirin anak you. Saya Bapak yang di sorga. Saya pikirin kalian enggak? Pikirin kamu enggak? Oh, saya baru tahu. Nah sekarang pertanyaannya, lu pikirin gua enggak? Nah, saya juga mikir ya, anak gua mikirin gua enggak sih? Cucu gua mikirin gua enggak sih? Dia bilang, apa yang you suka? Kalau ketemu cucu sama anak, apa? Fellowship kan? Suka ya ketemu sama anak cucu ya? Jadi you tahu enggak saudara? Itu seperti itu juga Tuhan ingatkan. Dia ada ini di tengah-tengah kita ini. Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jangan main-main saudara. Dia melihat. Dia punya mata setajam, bukan setajam, lebih tajam dari MRI, CT scan manapun yang masih belum ketemu, belum ditemukan, jauh. Jadi saudara nanti kalau ketemu Yesus di sorga, you gak usah ngomong apa-apa.
Itu roh manusia yang ada di dalam kita itu. Itu yang semua berbicara. Dan saudara mau tahu ya, harus tahu. Harus tahu. Roh manusia tidak bisa berbohong. Yang bisa berbohong itu adalah pikiran you. Ngerti nggak? Tapi sesungguhnya pikiran you itu, ya, ada satu di dalam hati kita juga nggak bisa bohong. Betul nggak? Akang kalau ditanya, sayang cucu yang mana? Pasti di dalam hati lo ada satu yang lebih sedikit gitu ya. Pasti, tanya aja yang sudah punya cucu, pasti ada. Tapi untuk sebab itu kalau ngomong kayak begitu, mulai lu pakai pikiran you. Wah, Maisyong langisim ya, jadi. Tapi di dalam hati you, siapa yang tahu? Tuhan tahu. You tahu, Tuhan tahu. Ada yang you nggak tahu, Tuhan pun tahu. Makanya dia namanya Tuhan Maha Tahu. Hari ini kita datang sini, Tuhan senang sekali saya kasih tahu you. Saya bisa merasakan, kenapa? Dia tanya, kalau lu sama itu gimana? Oh iya kalau ketemu anak cucu makan sama-sama, aduh enak banget. Makanannya kurang enak gak apa-apa. Betul gak? Coba saya kasih lu makanan enak tapi lu sendirian ya. Sendirian ya. Gak bisa saudara. Manusia diciptakan adalah makhluk sosial. Harus mempunyai teman. Coba deh lu hidup sendirian, sulit saudara. Makanya bertemanlah sebanyak-banyaknya. Ya, apalagi yang bisa dalam sehati. Jadi apa? Bisa membawa masa lalu berdoa bersama. Nah pagi ini saya mau ngajak saudara baca satu perikop. Kita ambil di Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang ini 4.000 saudara, yang 5.000 lain lagi. Ini 4.000 nih. Ya, lumayan banyak saudara. Mari kita sama-sama baca. Ayat yang ke-32. Ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku ini tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jadi saudara tahu, sebelum ini terjadi beberapa hari terus-terusan ini orang ini ngikutin Tuhan Yesus. Ya, kasihan. Saudara, ini kita tahu karena dia tulis. Tuhan tuh selalu lihat kita itu dengan belas kasihan. Tapi kalian mencaisi gitu loh. Tapi di dalam hati dia seperti ini. Tergerak hati Tuhan itu terjadi mujizat. Ya. Luar biasa. Ini orang ya puasi yang ngikutin dia tau gak. Timpang digusung-gusung. Lumpuh juga digusung gak bisa jalan gitu kan ya. Matanya buta itu gak bisa lihat jalan. Aduh semua parah, itu bukan jalan yang seperti di karpet begini, bukan saudara. Ini ceritanya ini jalanannya berbatu-batu, tanah kayak begitu, becek, bisa jatuh. Lalu apa saudara? Juga tuli, dikasih tahu, gitu nggak tahu jatuh. Ini banyak ini urusannya saudara. Ini ribuan orang nih saudara. Ya, ini 4.000 ini laki saudara, bukan perempuan, belum dihitung saudara. Jadi kalau hitung laki perempuan, ya sama anak kalau dia bawa, ya mungkin ceban kali. Jadi saudara, itu orang begitu puasi, susah, sulit, betul ya, sakit. Semua dibawa di bawah kaki Tuhan Yesus. Orang-orang itu semua datang ke Tuhan Yesus. Puasi punya lo, gak bisa jalan, satu-satu langkah, ya lo tahu sendirilah kalau lihat orang kalau udah kena kayak begitu stroke, macam-macam penyakit. Semua dibawa ke kaki Yesus. Ya. Semua. Dan saya kasih tahu, semuanya sembuh. Enggak ada satupun yang enggak sembuh. Hebat loh Tuhan Yesus. Nah, ini ceritanya ini. Ini kasih tahu sedikit dulu ya. Jadi ini orang terus ngikutin
Sudah berhari-hari saudara. Sembuh. Tambah banyak lagi yang datang. Cepat datang ini Tuhan tabib ajaib bisa sembuh. Datang lagi. Semua yang sakit datang semua sembuh. Semua yang datang semua sembuh. Nah 3 hari sini. Ya, saya terusin. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari mengikutin terus, habis tuh. Rantangannya pun juga masih kandas semua saudara. 3 hari ya, kali 3 ya, pagi siang. Berapa? Habis ini. Lalu apa yang terjadi saudara? Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Tuh lihat nih, ini hati Tuhan yang sesungguhnya. Kita syukur loh mempunyai Injil, jadi tertulis kita tahu hati Tuhan. Aku tidak mau suruh mereka pulang dengan lapar. Bekoi sim. Tuhan Yesus saja kayak begitu. Ya, betul ya. Jadi selalu dulu ya, sebelum COVID ya, kita sini kalau sudah ada habis firman Tuhan, kita di lantai 3 itu ada snack, makan-makan, begitu ya. Karena COVID, ya jadi tidak ada, begitu ya. Nah ini, karena apa? Orang sesudah menerima firman Tuhan, dia juga apa? Perlu yang jasmani. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga firman Tuhan. Jadi itu ada balancingnya. Tapi ini udah 3 hari, lapar kan dia. Jadi Tuhan bilang, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka apa saudara? Mereka pingsan di jalan. Ya, rebah, jatuh gitu loh. Betul enggak? Tak tahu icu, dapat kesembuhan, tapi jatuh, kejedot, mati gitu. Tuhan juga enggak mau. Jadi dia bilang apa saudara? Nanti mereka pingsan. Nah ayat 33 ini, saudara dengar ya. Ya, kata muridnya. Ini, dengar baik-baik. Ini kata murid-muridnya. Ini mungkin kita ini. Ini murid-muridnya ini kita ini. Kata murid-muridnya katanya, bagaimana di tempat sunyi ini? Nih, orang yang skeptis, pesimis, ya kan? Apatis, boai cai, boai kangko, nggak mau repot. Nah ini, gua kasih tahu ini modelnya kita nih. Muridnya bilang apa? Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlah. Uliu boh, ada alasan? Ya ada. Tapi mulai dari hati yang seperti apa? Ya kan? Tuhan itu berbelas kasihan, tergeraklah hatinya. Kita ini murid-muridnya. Ini dalam loh, pada saat saya merenungkan firman itu ini bicaranya kepada you juga kepada saya. Kita sering gak mau repot, maunya enak-enak saja. Jadi muridnya bilang apa? Bagaimana di tempat sunyi ini, bohoi, apa-apa, semuanya gelap gulita, gimana ini mau mendapatkan roti? You kirain di sini ada AC, ada lampu, gak ada saudara. Coba you pergi ke bukit-bukit sana. Mau gimana mengenyangkan orang yang begitu banyak? Nah, Tuhan hanya apa lu tahu enggak? Kasih tahu nanti mereka bisa pingsan. Ya saya kasihan sama mereka, saya enggak mau mereka pulang. Dia cuma kasih tahu begitu aja, lu lihat itu murid-muridnya udah ngomong kayak begitu. Betapa banyak orang sekarang yang apatis, yang sekarang juga pesimis dengan keadaan COVID. Saya tahu COVID tidak bagus keadaannya, saya tahu. Saya bukannya enggak tahu. Dari tahun 2019, 20, 21, 22, lebih parah lagi, ditambah lagi apa? Perang, saya tahu. Ya, saya beli barang dari Jerman naik 50%, saya tahu. Saya tahu. Tapi gue tanya, lu mau makan enggak? Betul enggak? Ya betul. Saya sebagai pemimpin, saya juga harus tahu. Anak buah saya ini semua mau makan enggak? Perlu gaji enggak mereka? Betul enggak? Saya tahu. Tetapi tanggung jawab you di hadapan Tuhan apa? Setiap kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jangan main-main saudara.
Emangnya saya nggak mikirin? Saya terus mikirin, Tuhan bagaimana kalau akhir bulan ini bagaimana? Kalau akhir bulan ini keadaan makin hari makin nggak bagus. Ya tahu bensin di luar negeri nggak usah jauh-jauh dah, Singapura aja dah, 35.000. Nggak tahu mau naik lagi, katanya Shell naik lagi kemarin, Pak Hendra bilang Shell naik lagi. Jadi mau kemana? Jadi udah kayak begini, jadi bagaimana ya terserah, apatis. Nah ini model kayak begini, bagaimana ini di tempat sunyi ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Nggak boleh begitu. Salib itu positif, kita harus selalu berpandangannya ke salib. Pandangannya positif, jangan pesimis, skeptis. Lu kalau bicara sama orang pesimis ya, skeptis ya, bogyu. Ngerti nggak? Dia itu ngomongnya itu apa? Tidak ada semangat. Nggak bisa saudara. Guru saya kasih tahu, 1% pun kalau ada kesempatan, ada peluang, belum tentu lu dapat ya. 1% pun you harus kejar. Ini yang saya ajarkan ke anak saya. Ya orang bilang sih gampang lu ajarin ke anak. Belum tentu, tapi ke karyawan lu sulit loh. Tapi saya kasih tahu, di dalam nama Tuhan Yesus, you harus selalu optimis, walaupun 1%. Semua orang tahu, 90% kalau kita sudah siap-siapkan, ada 1%-nya kalau enggak Tuhan berkati, enggak bisa jalan. Nah, kok sekarang ngomongnya 1% itu yang menentukan, ngerti ya, dibalik kan? Jadi kalau ada 1%, cari tui, semangat. Walau liawa, tang ni lau le. Ya, tuh Pak Paile, dicat supaya hitam gitu. Sebenarnya putih itu bagus, kenapa? Tuhan bilang uban itu orang yang berhikmat. Kalau di dalam Tuhan. Kalau enggak di dalam Tuhan lu macai lu, betul enggak? Jadi kalau di dalam Tuhan, putih itu beruban itu hikmat. Nah makanya kita kalau semakin tua baca firman Tuhan, dapat terus. Jadi kalau tang nilau lo apa? Pensiun, gak mau kerja. Jangan loh, saya kasih tahu. Sekali-kali jangan pensiun, itu paling bahaya. Kenapa? Karena Yesus gak pensiun. Kok iya? Karena dia di sana, aku pergi dulu ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga salah satu apa? Menyediakan tempat rumah untuk kita semua. Jadi menyediakan kan, lagi liau-lia. Gak tahu sekarang ini lagi liau-li mungkin mulia punya kali. Mungkin. Yang tua-tua mungkin udah selesai kali kan ya. Dia berdasarkan hukum antri gitu. Tapi belum tentu. Yang baru lahir juga bisa jalan dulu. Nah hidup ini benar-benar misterius. Nah kalau pagi hari ini kamu sungguh-sungguh dengar Tuhan, kamu akan diberkati. Makanya setiap kali saya bilang sama pelayan Tuhan di sini kan, ingat ini mungkin adalah yang terakhir kamu melayani Tuhan. Pasti ada yang terakhir kali, you datang ke sini. Jadi waktu yang ada di depan kita cepat-cepat di-grab. Karena waktu itu bukan kita punya. Semua milik Tuhan. Amin. Kalau waktu milik you bisa tentukan kan kapan saya mau mati, kapan saya mau lahir. Nggak bisa. Sehebat apapun kamu tidak bisa menentukan kapan mau lahir, kapan mau mati. Matinya habis itu kemana juga nggak tahu. Katanya lu orang hebat, teknologi hebat. Teknologi hebat. Makin lama makin pendek umurnya. Dulu Adam kau pek lebih kok sekarang kau cap aja susah. Ayo tinggal 10% loh. Jangan nanti berapa ribu tahun lagi umur 9 udah mati. Coba. Ya, jangan-jangan binatang lebih panjang umurnya dari kita. Ada loh. Jadi saudara, waktu yang ada di depan kita, kita harus. Oke, kita lagi baca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-33 tadi katakan, kata murid-muridnya, bagaimana ini di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Terus lalu kata Yesus apa kepadanya? Lihat nih, dengar kata Yesus. Berapa roti ada padamu? Nih, seorang pemimpin nanyanya gitu. Maikong anece, nggak banyak ngomong. Berapa roti ada di situ? Langsung dia jawab, ada 7. Dan ada lagi beberapa apa? Ikan cilik-cilik gitu. Ya, mungkin ikan sisamo, saya nggak tahu. Tetapi dia bilang, lalu Yesus apa menyuruh orang banyak itu apa? Duduk. Itu bukit itu. Ya, ada batu, ada apa, semua ganjalnya duduk. Ya, yang sudah pernah ke Israel tahu lah itu duduknya gimana. Ya, Tuhan Yesus langsung tanya, ada berapa? Jangan banyak ngomong.
Berapa roti? 7, oke, dah. Yang lain semua suruh duduk. Lalu di ayat berikutnya, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, lalu 36. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu ngapain? Ini yang hari ini saya mau ajarkan, Yesus ngajarin kepada kamu sekalian. Mengucap syukur. Mengucap syukur, fan se xien, itu sulit loh. Orang yang punya Tuhan aja sulit ngomong kayak begitu, apalagi kalau you nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih sulit lagi. Setiap hari main. Setiap hari loa gitu. Saya udah dengar kayak gitu, Pak. Seperti apa orang Israel. Ingat, dibawa keluar dari Mesir, di padang gurun, setiap hari bersungut-sungut, tegar tengkuk, keras kepala kayak batu. Itu. Yang jaraknya pendek sebenarnya jadi panjang, yang sebenarnya cepat bisa nyampe ke tanah Kanaan, jadi lama sekali. Karena apa? Karena ketegaran hatimu, karena terus bersukut cap liam. Ngerti gak? Orang Medan suka ngomong kayak begitu. Jaga mulut. Itu mulut untuk memuliakan Tuhan, bukan ngoceh terus begitu gitu. Ya, istri terus ngoceh gitu, suami pembetahan dia gitu, ngerti. Untung istri saya nggak begitu ngoceh gitu. Bersyukurlah, ya. Makanya istri harus dibawa ke rumah Tuhan supaya itu muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Saya ada satu sikap. Kalau pagi-pagi kalau saya dengar kayak begitu, aduh, itu pembawaannya nggak enak tuh sepanjang hari kan. Jadi kita harus mulai dengan puji-pujian. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kayak mestinya kayak gitu dong ya. Salib positif. Saya selalu harus thinking positif. Selalu positif. Karena ada Tuhan. Lu lihat tadi itu. Lagu-lagunya, waduh menyenangkan. Memang kita nangis, tapi besok pagi kita sudah bersorak-sorai. Ya, pasti ada, hidup ini ada kayak begitu saudaraku. Ya, tadi pagi-pagi, saya kan sekarang lagi di apartemen. Wah, hujan, ya gelap semua ya, kelihatan, gak bisa lihat. Terus sudah terang lagi Tuhan. Tuh, pembantu saya bisa ngomongin, sudah terang lagi Tuhan. Jadi badai pasti berlalu. Ya, jangan nanti kalau badai lagi datang terus liam begitu. Ya nggak bisa, itu adalah bagian daripada ritme kita, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ada naik turunnya saudara. Coba kalau nyanyinya tadi lagunya flat terus begitu, do. Lu gimana? Kan nggak enak kan? Jadi enaknya lagu itu karena ada do, re, mi, fa, sol. Ya, kayak gininya. Jadi hidup ini sesungguhnya. Makanya tadi dia nyanyi lagu itu, aduh sangat menyentuh. Kenapa? Wah entian kau niyong. Ya tahu? Ya tahu enggak? Justru di dalam kelemahanku lah, ya Paulus bilang, baru aku bisa melihat Tuhan kuat. Kalau lu kuat terus begitu, gimana Tuhannya? Semuanya lu sudah bisa kok. Betul enggak? Betul enggak? Nah sekarang ada COVID, nah baru lo jebret. Kok bisa kayak gitu ya? Pas 2 minggu yang lalu, pagi-pagi, ya semu. Dia bilang apa sama saya? Cucu lu, Tasya, positif. Pagi-pagi itu. Kayaknya saya masih belum bangun. Cucu lu Tasya positif. Aduh. Ini kalau mau bicara bersyukur gimana? Fan se yao xie en. Fan se xie en. Tetap firman tidak berubah. Besok pagi, sen. Ada apa? Cacaki pai kang tau le. Le sun sakai kala tiu. Imak penting. Suster penting. Pembantu juga kena. Aduh gimana? Oleh kia terpaksa
Di rumah semua orang kena, leukemia yang harus diekspor keluar. Yang diisolasi yang nggak kena. Karena yang mayoriti kena. Jadi yang nggak kena dikeluarkan. Exodus. Belum selesai. Zan, Zaki. Selalu pagi, saudara. Les, Natalie tiup lah. Gua tiap pagi. Aduh. Terus mak nih, mamanya gimana? Mamanya belum. Berjang lah. Ntar mamanya juga kena. Gimana? Siapa yang jaga kayak gitu? Gak lama lagi, Ali pun tiup lah. Itu ya makin seperti saya makin ke tembok gitu loh. Habis kita, aduh saya masih bersyukur. Aduh bersyukur tuh orang bilang kata untung ya. Untung kan ya, bersyukur tuh untung tau gak? Saya paling suka nih satu kata untung gitu. Ya enggak? Kenapa ya? Ini joking aja. Udah mati, untung loh. Loh udah mati kok untung loh. Untung apa? Badannya jasadnya ketemu. Ngerti ya? Ada orang yang mati gak ketemu kan? Tunggu, akhirnya ketemu. Aduh senang sekali walaupun sudah mati loh. Untung loh ketemu. Terus bodinya gak ketemu. Masih untung. Lu tahu gak untungnya apa? Untung ketemu KTP-nya. Jadi tahu yang mati siapa. Aduh lu coba lihat. Itu orang yang hatinya terus untung, bersyukur kayak begitu. Jadi waktu saya dibilang kayak begitu, Ali pun tiup lah. Aduh, Atta enggak kena. Masih untung. Terus saya dalam hati saya bersyukur. Kenapa? Untungnya Jusi Chan Lau loh. Atta lantai 1, Ali lantai 2, Kartika lantai, The Gang lantai 3, Edwin lantai 4. Lantai 5 siapa ya? Pembantu. Tidur di atap pakai tenda. Bersyukur kan? Untung dia punya. Jadi kalau lihat sesuatu yang positif, ya gak apa-apa. Tapi dalam hati saya, paling saya bersyukur apa? Untung semuanya udah divaksin. Beda dong. Jangan bilang kalau saya sudah vaksin, saya pasti gak kena. Kalau kena itu Tuhan gak baik. Lu gak boleh begitu. 凡事谢恩. Ya, ingat itu. 凡事谢恩. Satu Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Itu dikatakan, nanti kita kembali lagi. Jadi mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Nah itu Tuhan kehendaki, lu harus lakukan. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩. Bagus loh. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat ada keadaan COVID kayak begitu, bagaimana ya? 凡事谢恩. 我的恩典够你用. Tahun yang lalu, saya telepon bicara sama Albert Ting. Albert Ting tahu ya, Dr. Albert Ting, SBC. Dia di Amerika. Amerika waduh saat itu bukan aja COVID, tetapi terhadap Chinese apa itu rasis. Jadi saya tanya dia bagaimana you punya keadaan di situ ya. Ya kan, ya dia kan Chinese community. Betul kan, terus kena COVID di sana, dia memimpin jemaat. Dia bilang apa ke saya? Mr. Kosen, 神的恩典够你用. Nah, tuh. Keadaan susah dia bilang. Setiap negara ada challenge-nya, tantangannya. Oke, tetapi 上帝的恩典够你用. Tuhan bukan Tuhan yang geblek lah, Tuhan tahu setiap kita. Apa yang sekarang di masalahmu, semua Tuhan tahu, bukan saya nggak tahu. Yang sedetail-detailnya, you sendiri pun juga nggak tahu. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu. Jadi you serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Dengan hati yang apa? Yaitu cang-cang yau sila. Tetap berdoa. Ya, senantiasa berdoa. Saudara dan saya itu paling
berbahagia. Kenapa? Mempunyai iman. Orang lain nggak punya, saudara, kalau dia nggak di dalam Tuhan. Karena iman itu perlu objek. Tahu objek? Ada sasarannya. Ya. Kita dulu waktu kecil, kita waktu nggak tahu gitu ya. Kalau di luar you punya kuasa ya, misalnya lalu di tengah-tengah laut kayak gitu loh, tiba-tiba ini kapal karam lah, ya, apa yang terjadi? Atau kapal terbang, apa yang terjadi? Lu pasti bilang, tolong saya, tolong. Siapa? Tapi kan lu mesti ada satu arah kan, siapa? Anak kecil pasti dia bilang, tolong, suruh papa mamanya. Nah kalau you sendiri udah gak ada papa mama, tolong, siapa yang tolong? Harus ada objeknya. Jadi lu bersyukur, kenapa? You punya objek, objek you siapa? Yesus. Luar biasa loh saudara. Aduh Yaso, tolong wah Yaso. Coba bayangin orang yang gak punya Yaso, gimana? Papa mama sudah gak ada. Ya, jadi kam siacu. Jadi kita teruskan lagi. Ayat 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Yesus apa? Mengucap syukur. Lalu dia apa? Memecah-mecahkannya dan memberi kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, itu jangan tanya saya mujizat itu bagaimana ya ceritanya itu. Kok bisa terus ngalir aja? Saya tahu lebih dari pabrik. Dia kasih. Si murid-muridnya, tadi saya kasih dia 7 ya, kok beliau-beliau ya, terus gitu loh. Nah, itu ngajarin murid-muridnya yang kurang percaya itu loh tadi itu. Ya, gimana ini tempat sunyi lah, apalah, segala tetek bengek alasannya begitu banyak. Tidak mempunyai hati yang apa, berbelas kasihan, bagaimana semangat untuk maju terus kayak gitu. Pasti banyak masalah. Wah pada saat itu, udah semuanya makan sampai kenyang. Apa dikatakan di situ? Dikatakan di ayat yang ke-30. Dan mereka semuanya makan apa sampai apa? Kenyang-nyang. Lu bayangin 3 hari kalau nggak makan pasti makannya double porsi atau 3 kali lipat. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu yang sisa. Berapa bakul saudara? 7 bakul. Berarti Tuhan nggak kepake yang 7 roti itu ya tadi. Malah dikembalikannya 7 bakul. Itu semua yang gatwik gitu ya murid-muridnya cancel. Tadi kok kasih 7 sekarang dapat 7 bakul. Lu tadi 1, nah ini 1 bakul sekarang. Itu kan zaman dulu. Ada orang bilang begitu mujizat. Gua kasih tahu hidup kita itu karena mujizat. Yuk sekarang ada di sini duduk diam gitu ya dengar firman Tuhan bernapas itu udah mujizat tau. Amin. Amin. Gua pernah tanya dokter saraf. Itu gimana ya? Waduh. Dia bilang sarafnya manusia itu lebih rumit daripada apa? Metropolitan Paris punya apa? Itu telepon line. Masa sih dok? Nah saya kasih tahu yuk kayak begitu lo ngerti kan? Paris begitu hebat, begitu rumit, lebih rumit lagi sarafnya manusia. Kalau orang melihat gitu ya, dokter ya, dia bisa melihat itu penciptanya hebat banget, luar biasa. Lo pakai 1 jarum, tusuk di mana aja itu bisa tahu itu kenanya di mana ya. Aku pencur itu. Kena, lu bisa tahu kena di sininya di mana. Lu bisa tahu saking hebatnya sarafnya kita. Itu Tuhan menciptakan. Dan 1 jantung kayak begitu si Adam bisa pakai sampai kau pakku ini gitu. 900 tahun itu 1 jantung itu. Mana ada baterai yang kayak begitu hebat? Coba. Sebentar tata merah casa begitu. Enggak ada. Coba kalau Tuhan ciptakan lu punya jantung harus dicas. Kan. Udah mati listrik kan coba. Sial lu. Lu gak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Taunya cap liam. Capek deh. Nanti ketemu sama Tuhan Yesus pakai plakban. Sini ya, di sorga gak ada yang terus ngomel lagi pakai plakban. Nah sebelum ke sana semua diplakban dulu semua itu. Sekarang lu pakai masker kan, tiam di kongko. Nah itu. Jadi mulut dipakai untuk mengucap syukur. Terjadi mujizat. Bawa pulang 7 bakul. Wah happy semuanya. Lihat. Yang ikut makan itu 4.000 orang. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Minggu yang lalu, karena COVID, saya udah lama gak ketemu teman. Saya gak tahu itu hidup atau mati kan, begitu kan. Atau dia punya keadaan seperti apa. Dia cerita sama saya.
Saya kena kanker, Sen. Wih, kanker bukan COVID. COVID tahu kan, celepaiho, 2 minggu, 3 minggu. Kanker, Sen. Oh ya kena kanker. Ya saya baru tahu, Sen. Begitu kena kanker pada saat itu, kankernya stadium 4. Iya sih loh, stadium 4. Ini berapa tahun yang lalu? Ini 2 tahun yang lalu. Kok masih hidup? Kan pertanyaannya begitu dong. Kok masih hidup? Nah itu, cerita dia. Aduh, saya dengar sampai merinding, saudara. Orang kalau kaya, semua bisa, takut nggak sama penyakit kanker stadium 4? Ya kan? Tuhan izinkan. Tapi mulutnya pada saat dia bersaksi, bersyukur terus. Bersyukur. Wah itu sulit loh. Kanker prostat stadium 4 bersyukur terus sulit. Halo? Begitu ketahuan sudah 4. Datang ke dokter. Dokter tanya dia, ini pengobatannya ada 2 macam. Mau yang sakit atau mau yang gak sakit? Wih. Jadi, terus lu gimana? Saya senyum-senyum aja, saya lihat dokternya. Dia lebih tua dari saya 10 tahun, saudara. Kalau boleh dokter, yang gak sakit lah. Ya, lu kalau ditanya begitu, oh yang gak sakit ya? Ya. Ada caranya? Ada. Waduh, minum obat, saya kasih caranya di radio, apa gitu, disinarin begitu. Terus gimana ngeceknya? Dia kasih tahu caranya ke rumah sakit mana, alatnya apa, profesornya apa. Semuanya lancar dibawa gitu, saudara. Sekarang jadi gimana? Gak ada lagi, 0. Stadium 4. Jadi gimana? Sen, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Tuh. Gak ada orang yang bisa bantu kita. Sekalipun lo cien hento juga gak bisa, dia bilang gak bisa. Lo kenalan banyak pun gak bisa. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Jadi gimana sekarang? Harus lebih mengasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang ya, lu mengalami sesuatu ya itu ada tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya lu mengasihi dia lebih lagi. Jadi jangan mengeluh terus kayak orang Israel, jangan. Nanti lebih panjang lagi ujiannya. Ya, terus-terus tahu nggak? Terus-terus ujian ulangan. Ya ini Vincent Stanley kan masih kuliah nih, ya kan? Jadi harus apa? Taat sama Tuhan. Jadi supaya apa? Kita bisa cepat ujiannya lewat. Jadi page yang baru lagi. Kalau enggak ya itu terus saja. Oke? Mulai dari apa? Mulutnya jangan ngomel-ngomel. Selalu harus mengucap syukur. Memang susah saudara. Mana bisa? Tiap hari ada yang kena COVID. Hatinya bisa bersyukur. Masa marah-marah sama Tuhan? Nah, jangan lihat saya hamba Tuhan gak kena ini cobaan. Oh banyak saudara. Tetapi apa? Semua berlalu. Tuh buktinya duduk di sini nih. Buktinya ada. Jadi iman itu memang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti bahwa sesuatu yang tidak kita lihat. Itu buktinya. Betul ya? Jadi mata kita harus bisa memandang seperti apa tadi itu. Bagus lagunya, elang. Dia badai begitu kencang, dia malah bisa terbang lebih tinggi. Badai harus kencang, baru si eagle itu, elang itu bisa terbang. Dia buka sayapnya, dia baru terbang. Kalau enggak ada badai, enggak ada angin kencang, wah dia puasi atau enggak ngipasnya, lu ngerti enggak? Tapi seberapa banyak orang yang suka badai itu? Pasti enggak mau. Iya sih, badai pasti berlalu. Iya sih, tapi saya takut nanti apa? Saya kebawa badai. Ngerti nggak maksudnya? Saya kebawa badai. Badai memang pasti berlalu, tapi saya ikut badai berlalu pergi. Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk ingat, yuk percaya. Waktu entien kau niyong. Ya, amin saudara. Jadi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Setelah saya dengar teman saya, dia kasih kesaksian selama 2 tahun itu saya terus bergumul sama stadium 4 saya. Sekarang jadi stadiumnya 0, gak ada lagi.
Benar, benar. Ditusuk, di PET scan di mana, kan itu bisa menyebar kan, dicek kan, kosong semuanya. Luar biasa. Itu Tuhan yang hidup. Jadi mati hidup kita itu semua di tangan Tuhan. Jadi saudara jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Ya. Filipi 4 ayat 6 katakan apa? Janganlah, Filipi 4 ayat yang ke-6. Dia katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Oke? Tetapi apa? Nyatakanlah. Ada? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Sehingga tadi yang dikatakan sama Mulia 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, kuncinya itu adalah pada ucapan syukur, ucapan syukur. Nah, pertanyaannya, lu mengasihi Tuhan enggak? Ya. Kita ingat sekali Roma 8:28 selalu mengatakan, semuanya orang ingat, kita tahu sekarang, kita tahu. Tahu apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi segala sesuatu itu ada positif, ada negatif. Betul nggak? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Lah, lu mengasihi Tuhan enggak? Jadi kuncinya itu mengasihi Tuhan enggak lo? Jadi yaitu bagi mereka yang terpanggil. Kita ini semua sudah terpanggil. Kalau enggak terpanggil enggak mungkin sekarang di sini. You pasti adanya di mall. Jalan-jalan, betul enggak? Minggu kan. Holiday. Jadi karena lu sudah dipanggil, lu di sini. Nah, mengasihi Tuhan itu kuncinya. Dan hatinya terus harus mengucap syukur. Amin saudara. Satu sisi cucu-cucu saya kena COVID begitu, saya bisa mengucap syukur, saya nggak tahu. Karena minggu depan saya mau bawa mereka holiday ke Singapura, ya dekat-dekat aja. Katanya Singapura sekarang setiap hari ceban. Betul nggak? Dari ceceng, noceng, saceng jadi ceban. Jadi ayah juga lagi ciut begitu kan. Wah ceban, jadi gimana nih main ban-ban begitu ya gak sih? Waduh. Nah, kena COVID. Secara natural sudah di booster. Lu lihatnya positif atau negatif? Betul gak? Sekarang semua sudah siap-siap Akong mau jalan Akong. Waduh, Akongnya bisa jadi King Kong. Betul gak? Jadi ada maksud Tuhan. Ngerti gak? Saya gak tahu. Ya enggak semua orang yang harus ke Singapura kena COVID dulu. Ya enggak, bukan itu maksud saya. Tapi dia di dalam kapal nanti begitu banyak orang kan bisa saja kan. Betul enggak? Kemana-mana ya kan main kayak begitu. Jadi udah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kita enggak tahu. Kita hanya berdoa. Jadi pada saat you berdoa, you harus punya keyakinan. Apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Nah bisa enggak? Jangan nanti sudah berdoa, kayak tadi kemarin pagi. Kita pikir apa? Harus sesuai dengan rencananya saya. Ya itu kalau gitu kamu gak usah doa. Kamu aja jadi Tuhan. Kalau kamu mau Tuhan yang memimpin. You berdoa, kemudian terjadi yang jelek, tambah jelek. Itulah namanya apa? Minta Tuhan yang pimpin. Saya kasih contoh. Kalian tahu Raja Hizkia. Waktu Yesaya bilang sama dia, Nabi, lu akan mati. Komplain. Dia tidak bisa menerima. Siapa bilang, saya kan raja yang bagus, kenapa saya harus mati? Dia masuk ke dalam, dia
komplain sama Tuhan, nangis-nangis habis-habisan di tembok itu. Ngerti nggak? Bahwa dia itu, ingat dong saya ini gini, ngomong sama Tuhan. Ini, banyak orang kayak gitu. Padahal Tuhan bilang apa? Memang lu punya nyawa udah sampai sini. Karena dia terus komplain, akhirnya apa? Yesaya balik lagi bilang, udah lu diperpanjang 15 tahun. Saudara tahu kan akibatnya? Baca nanti di rumah. Karena dia egois, mikirin dia. Akhirnya negaranya yang kolaps, sengsara. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan, lu ikut aja. Ikut aja. Maria yang mengandung Yesus, apa yang terjadi? Malaikat datang kepada dia. Apa bilang sama dia? You akan melahirkan seorang yang namanya Yesus, dia menjadi juru selamat. Terus lalu gimana? Maria itu apa? Maria itu kan perawan kan? Apa-apaan sih saya mengandung kayak begitu? Dia tolak dong. Ya dong, saya malu dong kayak begini-begini dong. Tapi coba yuk baca ceritanya. Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendakmu pada diriku. Tuh, sunfu dan yufu. Lu sunfu gak? Lu taat gak sama Tuhan? Ini penting. Dikunci, you mau ikut Tuhan Yesus, taat. Kalau you mengasihi Tuhan, you mengikuti firman-Nya. Amin saudara. Mari kita angkat satu pujian ya. Nanti di dalam pujian ini saudara merenungkan, Tuhan apa ya selama ini saya bagaimana? Saya tahu banyak badai yang engkau hadapi. Tapi engkau beriman, engkau berdoa, engkau mengucapkan syukur. Semuanya akan berlalu. Amin saudara. Kita angkat satu pujian. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Mari saya undang kita, letakkan tangan kananmu di dadamu. Berkata kepada Tuhan, apa yang kau sedang hadapi? Saya nggak tahu, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan begitu banyak. Tetapi seperti pujian ini, iman, doa, dan bersyukur. Di dalam bersyukur itu ada kuasa yang mengalir, yang Tuhan berikan. Di dalam mengucap syukur itu ada kuasa yang bisa mampu memberikan orang makan. 4.000 orang sampai kenyang. Apa masalah saudara? Letakkan di dadamu sambil kita pujian. Engkau berdoa kepada dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung
kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Setengah suara dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Mari angkat kedua belah tanganku. Kedua tanganmu engkau angkat, arahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat jemaatmu, anak-anakmu. Kau sendiri yang melihat, Kau sendiri yang mengetahui apa pergumulan mereka. Tuhan, melalui firman-Mu Engkau mengajarkan kami. Ada kuasa yang mengalir saat kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kami mengucap syukur. Karena iman kami berdoa kepada Engkau. Syukur sama besar kuasa. Tuhan, saat ini juga Engkau jamah mereka. Hamba tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi Tuhan, jalan keluar ada di dalam tangan. Saat kami mengucap syukur, saat itu juga membuktikan kami mengasihi-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami tidak pernah akan mencurigai Engkau, karena sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau saat ini juga menjamah mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka menjadi baru kembali. Keluar daripada ruangan ini, mereka menjadi bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Tuhan berkati. Sekarang saatnya untuk persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami memperoleh kekuatan baru. Kami memperoleh semangat baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik dengan sukacita ya Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman Tuhan, kami mau hadapi semua Tuhan, karena tahu bahwa Engkau beserta kami Tuhan. 我们是一群神之民，接受神呼召，在这黑暗的时代，做光又做盐，无数黑夜的日子里。流泪的祷告，恳求神灵的作为降临在这里，信心英雄要向这世界见证神大能，彰显他荣耀，不再犹豫，不再彷徨。要为真道
信英雄，要向这世界见证神大能，彰显他荣耀，不再犹豫，不再盼望，你要为正道那美好仗，你要为正道那美好仗，你要为正道那美好仗。哈利路亚。Ya, minggu depan Akong mau bawa cucu jalan-jalan, ya. Jadi tidak ada di tempat minggu, ya. Saudara ada keperluan bisa menghubungi Luana, adik saya, juga Aili, ya, dan juga Arvia atau Susanti. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar Engkau Allah kami. Ucap syukur untuk minggu pagi ini Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, yang di dalam hati kami boleh lakukan dengan kebenaran bantuan dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya. Saudara sidang jemaat Allah, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, dan juga persekutuan Roh Kudus mulai dari saat ini menyertai, memberikan kekuatan, memberikan damai, dan juga memberikan penghiburan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari umat yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.